Baik, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bagaimana kita mengenal supply chain management lewat rantai pasok atau lewat kecukupan dari para pemasok atau para industriawan mendapatkan barang gitu ya. Jadi rantai pasok kali ini adalah lebih ke inventory control. Jadi nilai-nilai inventory control itu banyak ya di dalam sebuah perusahaan. Mengerti rantai pasok dari sebuah perusahaan berbasis IT itu sangat penting. Bahkan isu-isu yang sekarang itu dari hasil pengamatan saya tentang sebuah rantai pasok udah sangat luar biasa ya. Di antaranya adalah bagaimana sih membentuk sebuah rantai pasok berbasis IT, berbasis AI, Artificial Intelligence, di mana rantai pasok itu sudah diatur oleh mesin. Diatur oleh logika-logika program, di antaranya seperti ini. Misalnya sebuah jenis barang itu sudah memiliki model bobot atau status tersendiri ya dari sebuah jenis barang. Memiliki nilai-nilai variabel. Saya contohkan adalah sebuah barang itu memiliki stok barang. Tapi kepentingan barang ini juga bisa menentukan dia mendapatkan barang selanjutnya. Di antaranya adalah nilai urgenitas barang tersebut. Misalkan raw material jenis A dengan urgenitas nomor 1, artinya tidak boleh kosong sehingga rantai pasoknya harus dari suppliernya betul-betul dapat mengakomodir semua nilai-nilai yang ada di barang tersebut. Dan barang tersebut dapat disuplai dengan baik dengan model bobot tadi gitu ya di artificial intelligence-nya. Nah, ini bisa dipakai di jenis pemrograman ERP. Ya, notabene di mana database tersebut ditambahkan dengan berbagai nilai bobot. Nah, itu yang sedang berkembang sekarang dari model logika dan pemrogramannya. Kemudian dari nilai-nilainya rantai pasok itu tersendiri, misalkan dikenal dengan istilah EOKI ya, EOKI, di mana nilai-nilai rantai pasok dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah bagaimana mengatur nilai raw materialnya itu sendiri ya. Keduanya bagaimana melihat jenis-jenis inventorinya atau persediaan barangnya. Misalkan caranya bagaimana Anda melihat bahwa barang itu dilihat dari urgenitasnya pada saat stoknya ya, urgenitas atau stoknya itu dikenal dengan istilah bagaimana sih kalau misalkan pada saat Anda mempersiapkan barang tersebut lagi hari raya gitu ya. Nah, itu hari raya itu merupakan bentuk dari eh, stok barang yang harus disediakan oleh sebuah gudang gitu. Jadi itu ya. Kemudian tapi jenis barang lain yang mungkin nilainya berbeda adalah ketika barang itu perlu di stok karena barang tersebut tidak boleh eh, hilang dari nilai-nilai produksi sehingga tidak akan menghambat jalannya produksi ketika dia hilang. Kemudian yang ketiga adalah barang itu di stok untuk memenuhi kebutuhan barang lain. Nah, itu juga. Jadi kita bagi bermacam-macam nilai barang di situ yang bisa dijadikan sebagai faktor-faktor dari penyimpanan ya. Nah, itu bisa diatur lewat bobot dari AI-nya tadi gitu ya. AI dari pemrograman tersebut. Nah, ini bisa dipakai dengan ERP ya, pemrograman ERP, atau kalau sering Anda dengar itu bisa juga pakai SAP. Itu pemrograman dengan besar. Kalau Oracle itu adalah database-nya ya, nilai-nilai database-nya. Tapi kalau ini ada manajemen database-nya. Nah, itu adalah salah satu pemrograman yang mengatur sistem dari supply chain management. Belum lagi menilai nilai-nilai distributor. Nah, kalau untuk nilai-nilai distribusi kita bertemu pada pertemuan selanjutnya bagaimana menilai
distribusi barang sehingga bisa mencukupi stok-stok barang tersebut, karena laju perjalanan, nilai-nilai itu juga harus dihitung nanti kemudian pada sebuah kecukupan inventory control dalam hal ini. Nah, itu kesimpulan yang kita ambil di pertemuan kali ini tentang pemenuhan persediaan barang atau inventory lewat supply chain management, ya. Itu kira-kira seperti itu. Nanti catatan-catatannya saya coba kirim lewat Telegram. Kira-kira sampai situ dulu untuk pertemuan kali ini sebagai kesimpulan. Oke.